Inspektorat Khusus Polri atau Irsus Polri memeriksa 10 saksi dalam penanganan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ke-10 saksi tersebut bicara dugaan pelanggaran etik mantan Kadif Propram Irjen Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa Irjen Verdi Sambo termasuk pihak yang diperiksa Wasriksus Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus terkait penanganan kasus tewasnya Brigadir J. Dari hasil pemeriksaan tim gabungan Wasriksus terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Polri, kata Irjen Dedi dalam jumpa pers di kantornya, Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022, malam. Dedi menjelaskan ada 10 saksi yang diperiksa. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, diduga Irjen Verdi Sambo melakukan pelanggaran terkait olah tempat kejadian perkara TKP kasus tewasnya Brigadir J. Jadi hasil pemeriksaan Wasriksus atau Irsus terkait menyangkut peristiwa tersebut, sudah memeriksa sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan dalam olah TKP, katanya. Pada Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022 sore, Irjen Verdi Sambo dibawa ke tempat khusus di Makobrimob, Kelapa II, Depok. Irjen Verdi Sambo diduga masuk ke dalam 25 nama polisi yang diduga menghalangi pengusutan kasus tewasnya Brigadir J. Selain pemeriksaan dugaan pelanggaran etik, Polri melalui tim khusus juga mengusut soal dugaan pelanggaran pidana. Pemeriksaan Irjen Verdi Sambo masih dilakukan. Irsus fokusnya menyangkut pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah pembuktian secara ilmiah atau saintifik, katanya. Dedi juga meluruskan kabar di media bahwa Irjen Verdi Sambo ditangkap. Dia juga menegaskan Irjen Verdi Sambo belum berstatus tersangka. Belum. Kalau tersangka, yang menetapkan tersangka adalah tim sus. Ini kan Irsus. Jangan sampai salah. Jelasnya. Berkaitan dengan itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan perkara etik Verdi Sambo mempermudah pengusutan pidana. Hal ini disampaikan Mahfud di akun media sosialnya seperti dilihat pada Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022. Mahfud MD menjelaskan, menurut hukum pelanggaran etik dan pelanggaran pidana itu bisa sama-sama jalan, tidak harus saling menunggu dan tidak bisa saling meniadakan. Artinya, kalau seseorang dijatuhi sanksi etik bukan berarti dugaan pidananya dikesampingkan. Pelanggaran etik diproses, pelanggaran pidana pun diproses secara sejajar, ujarnya. Berkaitan dengan penanganan etik dan pidana ini, Mahfud MD mencontohkan kasus mantan Hakim MK Akil Mohtar. Ketika Akil Mohtar ditahan karena sangkaan korupsi setelah di-OTT maka tanpa menunggu selesainya proses pidana, pelanggaran etiknya diproses. Mahfud MD mengatakan beberapa lama setelah sanksi etik dijatuhkan barulah dijatuhi hukuman pidana. Pemeriksaan pidana, menurutnya, lebih rumit sehingga lebih lama dari pemeriksaan pelanggaran etik. Jadi publik tak perlu khawatir. Penyelesaian masalah etika ini malah akan mempermudah pencepatan pemeriksaan pidananya jika memang ada dugaan dan sangkaan tentang itu, ujarnya.